Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami kelompok kecil 1, kelompok 4, angkatan 6, golongan 3, peserta Latsar CPNS tahun 2025 PPSDM Regional Bandung. Akhir-akhir ini, praktik judi online menjadi salah satu isu kontemporer yang banyak menyita perhatian publik. Judi online merupakan segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Di balik kemudahan akses dan iming-iming keuntungan dengan cepat, tersembunyi konsekuensi yang merugikan, baik dalam ekonomi, sosial, maupun moral. Berdasarkan data pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK pada kuartal pertama 2025, terdapat sekitar 1.066.000 pemain judi online di Indonesia. Sebuah angka yang menunjukkan betapa seriusnya permasalahan ini. Fenomena tersebut semakin mengkhawatirkan, mengingat bukan hanya masyarakat biasa yang terjerat, melainkan juga aparatur negara. Sebuah skandal kembali mencoreng institusi penegak hukum di tanah air ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, justru terjerat kasus judi online. Berikut selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, mengungkapkan adanya dugaan 17 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terlibat dalam praktik judi online, mulai dari sopir hingga pegawai urusan dalam. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menjelaskan bahwa total transaksi judi online dari 17 pegawai dan mantan pegawai KPK mencapai sekitar 111 juta. Nilai transaksinya beragam, mulai dari 100.000, 200.000 hingga 300.000 per kali main. Dari jumlah tersebut, tercatat 74 juta berasal dari 300 kali transaksi yang berhasil ditelusuri. Sementara itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiyarto, menambahkan bahwa Inspektorat KPK masih mengumpulkan keterangan untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan para pegawai dalam kasus ini. Kasus ini memunculkan pertanyaan yang penting, mengapa pegawai KPK bisa terjerat judi online? Mari simak penjelasan berikut. Untuk menganalisa sedikit tersebut, kami menggunakan Fishbone Analysis yang menelusuri akar penyebab dari berbagai faktor, mulai dari men hingga milen, sehingga masalah dapat dipetakan lebih jelas sebelum dirumuskan solusinya. Rekan-rekan, hasil analisis Fishbone menunjukkan bahwa keterlibatan pegawai KPK dalam judi online bukanlah masalah tunggal, melainkan gabungan dari berbagai faktor. Yang pertama, men. Dari sisi manusia, ada rasa penasaran, kontrol diri yang lemah, hingga stres kerja yang mendorong mereka mencoba judi online. Yang kedua, money. Dari aspek keuangan, gaji yang dirasa terbatas dan iming-iming keuntungan instan membuat mereka tergoda. Yang ketiga, metode. Dari sisi metode dan pengawasan, sistem monitoring internal masih lemah, sehingga perilaku ini sulit terdeteksi sejak awal. Yang keempat, machine. Dari sisi teknologi, iklim internet yang tak terbatas membuat akses terhadap situs judi dapat dijangkau kapan saja. Yang kelima, material. Lingkungan kerja dan sosial yang permisif juga menjadi faktor material yang mendukung maraknya judi online. Yang terakhir, milen, yakni pengaruh eksternal berupa iklan judi juga mempengaruhi peningkatan pengguna judi online. Dari analisis tersebut tadi, dapat dilihat bahwa masalah judi online dari kalangan high-end dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, tidak semua akar masalah ini memiliki bobot yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis menggunakan metode AKPL, yakni aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan, untuk menilai faktor mana yang paling relevan, berdampak besar, dan layak ditangani terlebih dahulu. Hasil AKPL menunjukkan bahwa terdapat 3 akar masalah utama yang muncul, yaitu 1. Lemahnya sistem pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan dari Merkop. 2. Akses teknologi yang mudah membuat sistem judi dapat dijangkau kapan saja dari mesin. 3. Pengaruh lingkungan eksternal seperti iklan dari milen. Langkah berikutnya digunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth untuk menentukan prioritas penanganan. Dari hasil penilaian yang dilakukan,
terlihat bahwa faktor metode menjadi masalah yang paling mendesak, paling serius, dan berpotensi berkembang paling cepat, sehingga perlu ditangani lebih awal. Hal ini sejalan dengan kondisi aktual, di mana Komdiki yang seharusnya menutup situs judi online justru terlibat melindungi situs tersebut. Kementerian Komdiki seharusnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online. Namun fakta persidangan menunjukkan sebaliknya. Beberapa pegawainya justru menyalahgunakan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi dengan melindungi ribuan situs judi online dari sebuah kantor satelit di Bekasi. Skandal ini menegaskan bahwa lemahnya aspek metode dalam pengawasan dan integritas kelembagaan menjadi akar persoalan yang paling mendesak untuk segera ditangani. Setelah kita melihat akar masalah utama dari maraknya judi online, terutama di kalangan ASN, maka solusi harus diarahkan tidak hanya pada individu, tetapi juga pada sistem dan masyarakat luas. Untuk ASN, solusi utama adalah memperkuat integritas dengan literasi digital dan finansial, serta menegakkan kode etik yang konsisten. Pengawasan internal harus diperketat agar kewenangan tidak lagi disalahgunakan. Sementara bagi masyarakat, perlu ada edukasi berkelanjutan tentang bahaya judi online, kampanye publik melalui media, serta keterlibatan keluarga dan komunitas dalam pengawasan. Dengan langkah bersama ini, ASN bisa menjadi teladan dan masyarakat dapat terlindungi dari jerat judi online. Mari wujudkan ASN yang berakhlak dan masyarakat yang berdaya demi Indonesia yang bersih dan bermartabat. Sekian dari kami. Sampai jumpa.